Ilah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah para alim, para ulama, para asatidz, kemasabidah, kullu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan Allah bisa beramal soleh, beramal ibadah, yang tentunya kita berharap amal-amal kita sesuai syariat dan yang dicontohkan Rasulullah, sehingga amalan kita menjadi amalan yang salihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Salawat dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudariku, ikhwatal iman, karena pembicaranya banyak, saya nggak juga banyak ngomong supaya nanti pesan semua bisa sampai. Antum harus bersyukur sama Allah. Aman sangat bersyukur punya iman Islam. Ada yang non Muslim nggak ya? Tunjuk jari. Islam semua ya? Alhamdulillah. Karena syarat amal diterima itu punya iman. Orang yang ingin amalnya diterima, dia harus punya iman. Kalau tidak punya iman, dia tidak akan diterima. Sehebat apapun, sedahsyat apapun mantan pendeta Pak Yohanan, sehebat apapun Ustaz Mohoginda, Insan Mohoginda, Mohoginda, beliau Manado, kena irat Solo Mohoginda. Kalau kita lihat beliau ini sehebat apapun, sedahsyat beliau, tidak ada artinya kalau beda Islam. Maaf. Kenapa? Allah berfirman tegas dalam surat Ibrahim ayat 18. Maqtalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karistadallihu fi yawmil asir. La ya'diruna mimma kasabu al-sayyi. Dan kafatul karim. Orang-orang yang mengingkari Allah sebagai Tuhan, maka amalannya bagaikan debu yang berterbangan pada suatu hari yang bertiup angin kencang. La ya'diruna mimma kasabu al-sayyi. Dari kafatul karim. Dan ini kesesatan paling jauh. Makanya kenapa saya tidak agama? Karena kalau saya terus amalan saya tidak diterima, mati masuk neraka lagi, hidup tak punya apa-apa. Kok jenderal itu kan juga bisa. Bayangkan saja, amalan tidak diterima. Termasuk di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 23. Wa qadina ma'anul min amali faja'anahu haba'an mansur. Allah akan tunjukkan nanti amal-amal orang-orang di luar Islam bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kalau kita sedang disakiti di Tripura, kita sedang disakiti, kita sedang didolimi, apa yang terbaik bagi kita? Nanti urusan kebohongan Kristen, urusan kebohongan dalam Kristen, Nasrani, Katolik dan lain sebagainya, nanti biar ahlinya Ustaz Mohoginda. Nanti bagaimana beliau jelaskan Injil yang sesungguhnya, biar Ustaz Muhammad Rashid. Ini namanya Muhammad, setelah masuk Islam jadi Muhammad Rashid. Kalau saya dulu punya nama Christian, saya ganti Haris Bangun Samudra. Gak tahu Ustaz kita yang santri Insan Mohoginda ini kok gak mau ganti nama. Ini nanti biar beliau jelaskan. Maka amalan kita ini diterima oleh Allah kalau nanti kita sedang disakiti. Contoh Rasulullah dalam surat An-Nisa, surat Al-Imran, surat ketiga ayat 159. Fabima ra'at min nabiyin tarafi. Rasul itu harus berkatakan Allah berlaku makhluk. Beliau sangat pemahaman. Oleh karena itu, maka kita juga sebisanya mencontoh Rasul, kita juga bisa memahami seperti beliau. Agar apa? Dakwah itu bisa mencapai. Fabima
linta lahum walau kunta fadhawla min halim fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwim fil amri. Jadi kita doakan, kita maafkan, dan kita duduk untuk diskusi. Maka ketika kita disakiti, umat Islam jangan bertindak keras sendiri. Contoh Rasul itu lemah lembut. Kalau beliau kasar, beliau serang, gak ada orang simpati dengan Islam. Tapi Rasulullah wa'fu anhum wastaghfir lahum, beliau lemah lembut. Beliau gampang mendoakan dan memaafkan. Wasawwim fil amri, dan beliau bisa diskusi. Maka urusan itu, urusan negeri itu serahkan ke ulama, serahkan ke mereka yang berhak. Kita gak usah ini. Itu baru kita Islam. Kelembutan. Ingat, setiap muslim sudah muslim yang lain, tapi jangan kita dengan kekerasan dan kekesalan. Karena apa? Kewajiban kita menolong, membantu umat Islam. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim dari Umar, al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim sudah muslim yang lain. La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Maka jangan mendolimi dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Maka hajati akihi fajidul qurbata ilaihi hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan urus hajatnya. Wa man farraja musliman qurbata farraja qurbata ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, antum akan dibebaskan kesulitan dunia akhirat. Wa man satara muslim satara qurbata ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah menutupi kekurangan dia berpisah. Maka kita akan ditabung ambil ini adalah bagaimana peran kita sebagai umat. Tugas kita apa? Tugas kita dakwah. Tugas kita dakwah. Dakwah dari segi ustaz, dari segi ustazah. Dakwah tugas kita. Allah berfirman dalam surat ke-12 ayat 108, "Qul hadis sabili adu ila Allah wa ana man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin." Tunjukkan jalan kebenaran Allah yang sebenarnya. Rasul dan semua pengikutnya mengajak kepada hujah Allah yang nyata. Itu tugas kita. Nah, sebenarnya kalau saya kedua cocok dengan materi, tapi apa dengan yang pertama? Karena nanti maksud saya nyambung, tapi udah janji kita ditanya. Cuman karena beliau pakai, dia Ustaz modern, pakai begini. Kalau saya masuk golongan kuno, jadi putihnya ini putih gue dari dia ya. Maka nanti kalau dijelaskan oleh Ustaz Ensakopo kita dan Ustaz Muhammad Rashid dulu pendeta yang mana, bagaimana kebobrokan Kristen, bagaimana kebobrokan Nasrani, bagaimana hancurnya mereka, lalu aku nanti sadar. Tapi saya mau kesini karena kita tugasnya dakwah, maka saya mau kesini. Ini nanti ke depan, habis ini di seluruh Indonesia ini serta ada pilkada. Saya tidak pakai tutup-tutup itu. Ada apa? Pilkada. Pilkada serentak kan? Seluruh Indonesia. Pemilihan kepala. Nanti kalau antum dengar cerita dia, ingat surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidul mu'minina kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan memilih pemimpin yang kafir selama masih ada yang mukmin. Kenapa? Kalau antum lakukan, dia nanti rahmat Allah akan ditarik. Tadi saya buka dengan surat 33, 70 dan 71. Wa qulu qawlan sadida, mengatakan kebenaran. Kalau antum ingin menolong, kalau antum ingin menyelamatkan, kita itu Islam ini sama satu. Kalau berfirman di surat 49 ayat 10, innamal mu'minatu ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Maka kita ini satu. Oleh karena itu kalau ada yang berselisih, damaikan. Jangan pernah berpikir perbedaan. Adanya perbedaan itu celah bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam. Kalau banyak perbedaan, banyak celah. Makanya kalau ingin nggak berbeda,
Kalau pengen antum selamat, pengen bahagia di dunia, ikuti Rasulullah. Dan antum sekarang boleh bangga. Kalau sekarang mereka mau semena-mena, misalnya mau semena-mena. Kalau satu dunia, mohon maaf ya, Islam gak ada apa-apanya kalau seluruh dunia. Jumlah penduduk dunia dari data PBB sampai bulan April tahun 2014, jumlah penduduk dunia 7,2 miliar. Yang Islam baru 1,1, yang 4,6 miliar Nasrani, termasuk Kristen, Katolik dan semua yang ada di sana. Yang 1 miliar lebih itu yang Tuhan buat ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Artinya tidak Islam, tidak Nasrani, yang aneh-aneh, termasuk yang muslim, termasuk yang ateis. Jadi kalau urusan dunia pasti kalah kita. Tapi antum tugasnya mengingatkan bahwa kelak, jangan lupa, jangan antum beranggapan sudah beramal. Tapi apa jadinya kalau tiba-tiba amal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah? Dan antum pengen tahu nggak nasib mereka yang sekarang semena-mena seluruh dunia ini? Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Wahai Muhammad Rasulullah, bagaimana nanti ketika kami pasti hadirkan setiap umat satu saksi, yakni Rasul mereka masing-masing. Jadi setiap umat ini dihadirkan nabinya, Rasul yang diutus, Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa dihadirkan, umat Nabi Isa dihadirkan. Wajib Nabi ala haula'i syahida, dan Rasul Muhammad dihadirkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kita ini isinya Taurat yang sebenarnya, Injil yang sebenarnya, Al-Quran yang sebenarnya. Sehingga Rasulullah wajib Nabi ala haula'i syahida, dan engkau Muhammad aku hadirkan di antara semua umatmu, mereka umatmu syahida, sebagai saksi. Bisakah kita bayangkan kalau tiba-tiba di hadapan Rasulullah sebagai saksi umat di akhir zaman, terus tiba-tiba Rasulullah beliau mengucapkan tidak satupun amalan fulan ini pernah saya ajarkan. Tidak tahunkah kita kalau tiba-tiba Rasulullah tidak satupun ini pernah aku sampaikan di rumah? Apa tidak hancur? Ini tugas antum sekarang. Selamatkan umat Islam dari serangan-serangan proyek-proyek kristenisasi, serangan-serangan dari proyek yang terselubung. Selamatkan, sampaikan ini. Kalau sampai mereka nanti keluar atau tidak sesuai dengan ajaran Rasul, bagaimana nasibnya? Nasibnya kalau gambarkan di ayat berikutnya, ayat 42. Yauma ini, di hari itu, wa yaqulu alladziina kafaru, sangat ingin orang-orang kafir wasal Rasul dan orang-orang yang menselisih Rasul, lautus sawwa bihimul ardh, mereka minta dilatakan sebagai tanah. Kenapa mereka minta dilatakan tanah? La ta'buduna Allah haditha, karena tidak bisa menyembunyikan semua amal di dunia di hadapan Allah. Maka karena itu sampaikan ini, bentengi. Karena apa? Ajaran mantan agama-agama kami bertiga ini sangat berbahaya, terutama ajaran kasihnya. Itu kalau akidah umat Islam dan kuat karena ajaran kasih, bablas. Tanya beliau, ustaz-ustaz guru-guru kita ini, ajaran kasihnya luar biasa. Kasih sembako, kasih supermi, kasih beasiswa, kasih duit, kasih apa saja. Makanya kalau sampai ada ustaz itu keluar masuk Nasrani, saya mikir jadinya. Berarti gak pernah baca Quran itu. Ya mohon maaf. Tapi kalau kayak beliau-beliau ini, mantan-mantan itu masuk, cerdas ini. Kecuali saya, kalau saya nggak cerdas, kalau saya kebetulan dapat hidayah dari.
jadi saksi. Jadi Rasulullah bisa jadi saksi. Jadi antum coba berbadan diri dong. Antum orang Islam bisa masuk itu. Lalu bagaimana nasib mereka? Orang-orang kafir, orang-orang yang mendolimi. Kalau gambarkan di surat Al-Furqan, surat ke-20, ayat 27, 28, dan 29. Wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Maka orang-orang yang dolim tadi nanti mereka akan gigit jari. Kenapa gigit jari? Penyesalan. Yaqulu, dan mereka mengatakan, ya laitani aqulu ma'a Rasulillah sabila. Coba dulu aku di dunia mengikuti Rasulullah. Terlambat. Ya wailata laitani lam aqimtu fulanan khalidan. Itu ayat 28. Dan mereka mengatakan, coba aku dulu gak mau fulan. Coba aku gak bersahabat, berteman dengan fulan. Kenapa? Laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani. Karena mereka semakin menyesatkan kita. Jadi kalau sampai ada ustaz pindah terus ikut menyerang, laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani. Mereka disesatkan oleh petunjuk yang sudah dibenarkan dalam Al-Quran. Dan kalau sudah seperti itu, wa maka syaitan lil insani qawla, setan akan senang. Dia akan semakin menistakan kita. Sampaikan ini pada seluruh keluarga. Al-Furqan 27, 28, 29. Maka bersyukur aku yang sudah punya iman seperti ini. Maka orang beriman itu amalnya diterima oleh Allah. Yang kedua, harus ikhlas. Maka itu harus ikhlas. Karena kalau iman saja tidak ikhlas tidak diterima. Tapi harus ada satu lagi syarat terakhir, sesuai aturan syariat. Jadi kalau antum iman bagus, amalan janji diterima. Kedua, ikhlas. Ketiga, sesuai aturan. Kalau salah satu hilang, misalnya iman terus ikhlas, tapi nggak sesuai aturan. Contohnya sholat subuh. Padahal sholat subuh terlambat. Orang kalau sholat subuh terlambat seringkali apa? Dari kucing. Tapi kalau orang sholat duhur terlambat, cuek. Sholat asar terlambat, cuek. Cuek ini bahasa Jawa nih, norekan. Padahal itu Anas bin Malik meriwayatkan sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim. Wa kanat sholatuhu wa qasyu ila masjid nafilatan wa idza wa'ada nafila. Maka orang yang sudah niat sholat ke masjid yang ditinggalkan. Kenapa? Wa masyu ila masjid nafilatan. Langkah kaki itu dihitung rapat yang berlipat-lipat. Wa idza wa'ada nafila. Dan duduknya di masjid itu duduk yang diampuni dosa. Jadi antum mesti datang niat ibadah, cari ilmu, tolabul ilmi. Antum datang, antum duduk. Sekarang antum dapat ampunan dosa. Berdasarkan sabda Rasulullah di dalam Anas bin Malik. Coba tanyakan kamu bertiga ini dulu. Kalau cari ampunan dosa, cari pendetanya masing-masing. Nunggu dosamu diampuni. Itu juga kalau cocok amplopnya. Kalau yang harus diampuni. Ini antum pakai amplop ini. Mau dulu dengan baik mendengarkan ilmu ini sudah ampunan dosa. Maka karena itu kita bersyukur atau punya iman Islam ini luar biasa. Dan jangan pernah antum duduk manis diam ketika teman-teman lain terdolimi. Maka contoh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Bahkan hajati ahli majlis kurbat ilai hajati. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan urus hajatnya dia. Ini hajat ini untuk hajat negara ini. Pilkada ini hajat negara. Maaf saya ngomong nggak pakai tadi kali-kali kok. Gak juga mana nggak masalah kan. Kalau antum salah pilih pemimpin. Sementara Quran mengatakan layat dan idul mu'min dan kafirin awliya min dunil mu'minin.
jangan kamu pilih orang kafir sebagai pemimpin. Maaf, yang mengatakan orang kafir itu bukan orang Islam. Orang non-Islam disebut kafir, yang bilang bukan orang Islam. Yang mengatakan siapa? Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha hum syarrul bariyah. Itu surat 98 ayat 6. Jadi yang mengatakan kafir itu bukan orang Islam, Allah. Nah kalau antum pilih orang non-Muslim, berarti antum pilih orang kafir. Sedangkan kalau antum orang kafir, maka rahmat Allah akan dibagi. La yattakhidul mu'minina kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wa ila Allahil masyir. Ditahan rahmat Allah. Dan antum jangan pernah macam-macam. Belasan ayat di dalam Al-Quran, puluhan ayat untuk apa? Wa'atullah wa'atul Rasul. Kita diminta taat Allah dan Rasul. Belasan puluhan ayat di dalam Al-Quran melarang kita untuk menselisih Rasul. Apa dia ada artinya buat kita? Sehingga kita punya hak untuk buat aturan sendiri, buat jalan sendiri, buat urusan sendiri. Cuma baca itu surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Bagaimana ketika Allah mengatakan orang-orang yang mengingkari dari Allah dan Rasulullah wa Rasulullah faqad dolala mubina, sesat yang sebenarnya sesat. Maka antum jangan buat aturan sendiri, memilih ini saja bagus, ini pencitraannya hebat, ini pencitraannya. Kan kita gak mau dibohongi di dunia bobo. Nah, banyak dua-dua ini yang mantan-mantan orang sana. Pintar nih yang mereka kalau buat bobo, duitnya banyak. Iya sahabat, duitnya banyak. Ini di dunia bobo. Di balik itu semua, apa tujuannya? Antum lihat surat tentang An-Nisa di ayat 89. Maka di ayat ini tujuan mereka yang sangat luar biasa adalah Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka berusaha menjadikan kita kafir biar sama dengan mereka. Silakan kalau aku mau bilang kafir, bagus, aku juga bisa jadi kafir juga nanti. Makanya pilih. Kalau ada dua calon, maaf ya, ada dua calon, Muslim, Muslim. Non-Muslim, non-Muslim, Muslim, non-Muslim. Antum mau pilih mana? Ada tiga misalnya, kandidat. Calonnya, calon wali kota, calon bupatinya dan wakilnya Muslim-Muslim. Satunya Muslim, non-Muslim. Satunya non-Muslim, non-Muslim. Antum pilih mana? Benar? Hah? Gak pilih. Kalau antum gak pilih lebih parah. Lebih parah. Kenapa? Waman farja muslimah kurbata kurbata ilaihi yaumil qiyamah. Berarti antum tidak akan memberikan pertolongan. Padahal pertolongan antum itu semua dibutuhkan. Dan setiap mukmin itu, kata Rasulullah, waman farja muslimah kurbata kurbata ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan pertolongan, maka ditolong Allah. Waman satara muslimah satara kurbata ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan, Allah itu berfirman, disuruh pilih Muslim, walaupun bodoh sekalipun, tapi dia punya iman. Dan syarat diterimanya apa? Iman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sesuai Al-Quran. Maka orang yang tadi terlambat subuh, kalau balik kucing salah, sebab hadisnya masih berlanjut. Nah, tidak tahu surat 3, layak usul dari keajur saya. Dan ketika dia datang sholat terlambat, tetap dihitung oleh Allah pahala berjamaahnya. Jadi jangan balik kucing, lagian kasihan malaikatnya dong. Ya kalau Alfamart Indomaret buka, subuh-subuh cari menghapus susah. Wah, pulang wasido, tiwas tak hitung, ini dihapus. Jangan balik kucing, masuk saja. Otomatis kalau datang terlambat,
sholat sendirian kan, yang lain sedang tidur. Lu kok pas sholat sendirian, 3 rakaat. Jangan langsung dimarahi. Perhatikan dulu. Contoh Rasul, jangan dimarahi. Nanti pulang tanyakan. Selesai tanyakan, Mas, jenengan iki wong sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Wah 3? Aku ikhlas kok. Lah ini. Masyarakat ada sesuatu kan dari 5. Jadi jangan salahkan. Nah, oleh karena itu, maka ke depan antum hati-hati. Hati-hati memilih sahabat. Hati-hati memilih pemimpin. Kenapa? Karena dikatakan juga, ya wailata laitani lam akid fulan dan kholila. Coba budak-budak memilih dia. Coba budak memilih. Tapi terlambat. Kenapa? Setelah dia memilih, hati-hati memilih. Laqad adlani an dzikri ba'da ija'ani. Karena nanti yang antum salah pilih yang kafir tadi, dia menyesatkan antum dari ajaran Quran yang sebenarnya. Maka hati-hati. Hati-hati jadi sahabat. Hati-hati menjadi sahabat. Karena sahabat bisa menyesatkan kita. Berapa menit lagi? Habis. Mudah-mudahan renungan saya di pagi hari ini membuat antum berpikir. Karena perusak terbesar la ilaha illallah itu syirik dan musyrik. Tapi perusak terbesar Muhammad Rasulullah itu kalau antum buat perkara sendiri, buat aturan sendiri yang di luar Rasulullah. Mudah-mudahan renungan saya di pagi hari ini dalam tablik kabar mengawali untuk ceramah Ustaz kita, Insya Allah kita dan Ustaz Muhammad Rashid, mudah-mudahan menjadikan kita berpikir siapa Nabi kita? Siapa Nabi kita? Muhammad SAW. Kok kata cara berpikir kita nggak sama dengan Rasulullah? Kita berpikir siapa Nabi kita? Muhammad. Kok syariatnya nggak manut dengan syariatnya di bawah Rasulullah? Berpikir kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pasti berpikir sehingga kita nanti jadi hamba-hamba Allah yang benar di jalur syariat, yang benar dalam menjalankan sunnah Rasulullah, dan yang benar-benar jadi hamba yang muttaqin sehingga kita mencapai hamba yang husnul khotimah dan akhirnya kita menjadikan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.